mencoba ikutan sholat, dan merasa tenang. Itu yang membuat dia menjadi mu'alaf, serta sering mendengarkan debat agama, yang mana jawaban dari agama sebelumnya selalu tidak masuk akal. 2021 itu saya ketemu sama orang baik eh, yang mengantarkan saya ke Masjid Darussalam, di mana dia tahu kisah saya di tahun 2017 sempat mualaf, Mas. Saya sempat mualaf, sempat membaca 2 kalimat syahadat di daerah Jember. Cuma pada waktu itu dari tahun 2017 sampai 2021 itu saya tidak ada yang menuntun. Gitu. Akhirnya saya memantapkan diri, ketemu sama beliau, diarahkan dan diajak ke Masjid Darussalam buat mu'alaf lagi. Gitu. Saya memantapkan diri buat pindah ke Islam itu karena mungkin pertama hidayah ya, Mas. Mungkin yang pertama hidayah, terus kedua lingkungan saya yang dimana teman-teman saya itu muslim semua. Terus saya amati dari cara kehidupan mereka yang ibaratnya jauh lebih baik dibanding kehidupan saya, Mas, waktu di Nasrani dulu gitu, Mas. Nah, jadi ketika saya tanya-tanya juga ke teman gimana kehidupan di Muslim itu seperti apa, menjalaninya seperti apa, akhirnya saya tahu, oh dengan cara mereka sholat itu bisa membuat diri mereka tenang, terus bisa tertata lagi kehidupan gitu loh, Mas. Waktu saya ini berbicara soal keyakinan sih, Mas, ya. Keyakinan waktu ketika saya berada di agama yang dahulu itu saya kayak nggak yakin gitu, Mas. Masa iya sih Tuhan manusia itu yang pertama saya ada dalam benak pikiran saya itu, Mas. Masa iya sih manusia bisa menciptakan bumi gitu loh. Itu maksudnya pemikiran-pemikiran saya yang mendasar lah gitu, Mas. Tapi ketika saya tahu jalan ceritanya Nabi Muhammad terus sampai ke perjalanan muslim lah gitu, Mas, saya tahu oh ini agama yang masuk akal gitu loh, Mas. Agama yang benar-benar gitu loh, Mas, ya, sempurna gitu. Nah, akhirnya saya memantapkan diri, masuk akal untuk mengiyakan, oke Pak, saya mau belajar agama Islam lebih dalam lagi gitu. Memikirkan aja gitu, pakai logika saya sendiri gitu loh, Mas, gitu, membanding-bandingkan juga gitu sih, Mas. Cukup tahu oke ini agama masa iya sih nggak masuk akal banget lah gitu loh, Mas. Akhirnya ketika saya tahu Islam, ketika saya diajarin sholat, ketika saya wudhu, terus ngerasa diri saya lebih tenang gitu. Nah, akhirnya itu membuat saya memantapkan diri gitu loh, Mas. Butuh ketenangan gitu ya, Mas. Jadi di agama sebelumnya itu saya ngerasa gelisah terus. Saya ngerasa kok hidup saya nggak nyaman gitu loh. Tapi ketika saya tahu dari teman-teman saya, coba deh kamu ambil wudhu, kamu sholat. Tapi saya bilang agama saya beda. Coba aja kamu rasain. Karena memang sebelumnya almarhum nenek saya juga kan, Mas, kebetulan orang muslim ya, Mas. Orang muslim. Terus akhirnya punya ibu saya itu nikah sama bapak, pindah ke Kristen gitu. Pindah ke Kristen dan saya ikut ibu sama bapak dulu itu, Mas. Tapi ketika saya pergi ngerantau ke Jawa Timur, saya diajak teman untuk melakukan hal dikasih tahu lah gitu. Coba kalau kamu mau dapat ketenangan, contohin saya karena memang kan saya nggak paham apa-apa tuh, Mas. Akhirnya saya ikutin, saya wudhu, saya sholat, kok ngerasa tenang gitu, Mas. Akhirnya saya memantapkan diri tahun 2017 itu saya mu'alaf. Tahun 2017 mu'alaf, saya cuma tahu sholat doang, tapi saya nggak tahu bacaannya apa gitu, Mas. Karena memang pure nggak ada yang ngebimbing gitu. Gitu. Jadi hal pertama-tama yang membuat saya menarik pindah ke Islam, membuat saya yakin, itu saya merasa tenang, Mas, ketika setelah selesai sholat. Nenek saya dulu pernah bilang sebelum saya ngerantau, pilihan ada di kamu, terserah kamu di perantau mau seperti apa, gitu kan. Ketemu teman yang ini, Mas, alhamdulillah saya disadarkan gitu, Mas. Disadarkan. Awalnya mulai dari sholat aja sih, Mas, ambil wudhu sholat itu sih, Mas, yang buat saya langsung dapat hidayah pada saat itu sih, Mas, gitu. Cuma ya itu nggak ada yang nuntunnya itu, Mas, di tahun 2017 itu. Di Darussalam itu COVID ya, Mas. COVID. Jadi ketika ada perdebatan-perdebatan antara umat muslim sama Kristen di online tuh, saya sering masuk gitu. Itu perdebatan-perdebatannya nggak masuk akal dari mereka itu, Mas. Jawaban dari mereka tuh nggak masuk akal dari pertanyaan-pertanyaannya. Sedangkan dari dari saya dan teman-teman itu menjawab tuh bener-bener buat mereka skakmat gitu, Mas. Itu yang pertama,
Mereka menjelaskan soal kalau Yesus itu adalah Tuhan. Ya. Dia itu firman katanya. Nah, terus dari saya dan teman-teman itu membantah. Sedangkan kalau dari yang kita tahu pada waktu itu, Tuhan itu nggak bisa bukan manusia gitu loh Mas. Bukan manusia, tidak berwujud manusia. Kalau di dalam agama saya itu, Yesus itu ya Nabi Isa gitu, yang diutus sama Allah. Nah, terus di situ lah ada banyak perdebatan lah Mas. Ya. Gitu. Perdebatan itu ya. Iya, perdebatan itu. Tapi masih usia 17 tahun, saya hidup di perantauan sendiri juga. Wah. Setelah syahadat itu tuh baru berani keluar, karena memang waktu itu saya dapat musibah di sepak bola, terus membuat saya frustasi. Membuat saya frustasi, saya nggak ini Mas, karena memang nggak ada yang nuntun ya. Iya, Lebih nggak ada yang nuntun itu, saya ya udahlah, saya ngancurin diri saya gitu. Ya Allah. 2017 sampai 2018 lah. Ya Allah. Itu saya nggak berhenti NATO. Karena saya waktu itu memang asik sama dunia saya sih Mas. Di sepak bola benar-benar asik banget. Seru gitu, Gitu, iya Mas. Jadi cara Allah nyelamatin saya itu, Allah ngasih saya musibah Mas. Gimana? Ngasih musibah saya yang benar-benar buat saya sadar waktu itu. Ketika saya berharap sama manusia, ternyata salah. Jadi saya waktu itu saya pernah punya pacar. Terus di tahun 2019-nya itu saya nikahin. Dan di tahun 2021-nya itu, 2020 itu anak saya lahir Mas. Anak saya lahir, saya nikah. Cuma pas setelah lahiran itu dengan keadaan prematur dan selesai di inkubator 2 minggu, istri ninggalin saya Mas. Oh kok gitu? Iya, istri ninggalin saya dengan alasan katanya mau kuliah waktu itu. Maksudnya gimana tuh? Jadi ya setelah lahiran, dia mau nyusun skripsi lah bilangnya buat kuliah di Bandung. Tapi sampai pada detik itu, sampai saat ini nggak ada kabar sama sekali. Nah pada saat itu membuat saya benar-benar sadar saya mau bawa diri saya dan anak saya ini kemana gitu loh Mas. Dan ya namanya jalan Allah juga, ya saya dipertemukan dengan orang baik itu Mas. Yang bawa saya ke Darussalam. Dari Bapak situ siapa namanya? Pak Martin Mas. Pak Martin. Iya. Dari situ saya buat dikasih masukan-masukan lah. Akhirnya buat saya sadar, udahlah saya memantapkan diri lagi, saya nggak mau lagi salah jalan, mumpung ada yang mau mengarahkan saya pada waktu itu Mas, dan mumpung ada juga masjid yang mau membimbing saya waktu itu, yaitu masjid apa-apa. Waktu diajak nikah juga baik-baik aja? Iya, baik-baik aja Mas. Waktu diajak nikah baik-baik aja, cuma ya mungkin karena memang udah jalannya juga, ditambah lagi memang pada waktu itu ekonomi saya itu lagi turun banget. Di tahun 2020, 2021 itu job main bola saya nggak ada gitu Mas. Kan pandemi kan? Iya, pandemi gitu, nggak bisa nggak ada penghasilan. Mungkin di situ membuat dia pergi gitu Mas, buat dia pergi. Ya Allah, gitu. Terus gimana tuh kondisi anaknya waktu itu? Kondisi anak waktu itu sih masih kritis banget sih Mas. Allah. Jadi prematur 6 bulan, 7 bulan kurang lah, 7 bulan kurang. Jadi memang butuh ASI lagi kan ya. Iya. Ibunya pergi, akhirnya udah saya ini aja, pasrah aja gitu sama Allah. Dan alhamdulillah dikasih jalan, anak sampai sekarang sehat gitu Mas. Umur berapa tahun anak? Sekarang 2 tahun 8 bulan. 2 tahun 8 bulan. 2 tahun 8 Berarti bulan. udah bisa lari-lari ya? Iya, udah bisa lari-lari Mas. Cewek cowok? Cowok Mas. Cowok? Iya, cowok. Muslim kan? Alhamdulillah Muslim Mas. Tapi saya ngerasa bersyukur gitu Mas. Bersyukur saya. Berarti ini jawaban doa saya ketika saya memantapkan diri. Saya yakin sama Allah ini saya meminta yang terbaik, doa yang terbaik. Kalau memang dia jodoh saya, ya dipertemukan. Wah itu Mas, saya waktu anak saya lahir terus istri ninggalin saya itu saya benar-benar mau gila Mas. Karena memang saya kan 11 tahun pacaran sama dia tuh Mas. Pas 11 tahun bareng-bareng lah, ibaratnya 11 tahun bareng-bareng. Kok di saat udah punya anak pergi ninggalin gitu Mas. Itu saya benar-benar udah stres banget saya Mas. Udah nggak tahu lagi mau gimana. Akhirnya ini nih Pak Martin ini ngomong ke saya, kamu kalau mau dapat jawabannya, kamu sholat subuh di masjid sama qobliyahnya jangan putus-putus selama 40 hari. Akhirnya saya ikutin Mas. Saya nggak mau ketinggalan tuh. Udah di pertengahan, di hari ke-15 itu ditambah dibilang, sebelum ke masjid, usahain mandi ya, kata dia, mandi biar seger ke masjidnya. Iya Pak, saya bilang saya ikutin. Dan bener aja Mas, di hari ke-41
itu saya ketemu sama dia mas, itu nggak disengaja saya. Ketemu sama? Ketemu sama istri, nggak disengaja. Itu kebetulan saya lagi main ke Bandung. Iya, iya. Dan emang nggak ada niatan mau ketemu Iya, dia. iya, iya. Nggak ada niatan mau ketemu dia sama teman gitu, bertiga, Masya tiba-tiba Allah. ketemu di hari keempat satunya itu. Makanya saya dari situ saya percaya banget, ketika kita beriman, bertakwa sama bertawakal sama Allah tuh, Allah kasih jalan. Oh, Masya Karena Allah. memang waktu itu kan saya ada satu ayat Al-Quran yang saya pegang mas sampai detik ini sih, Iya, iya. yaitu di surat At-Talaq ayat 2-3 itu mas. Ketika kita ya beriman, bertakwa sama bertawakal sama Allah, ya bakal dikasih jalan keluar dari rizki dari arah yang tak diduga-duga gitu Diduga-duga, ya. mas, dan diberi kecukupan. Luar biasa. Makanya saya percaya banget, makanya sampai alhamdulillah ya mas, ini menjadi motivasi aja buat semua. Dari semenjak itu, alhamdulillah saya nggak mau ninggalin sholat subuh mas. Masya Allah. Alhamdulillah, secapek-capek saya habis main bola gitu, Bangun. saya niatin, iya gitu mas. Saya niatin karena memang kebesarannya Allah tuh nyata di hidup saya gitu mas. Iya, 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 iya. Iya gitu. Jadi antum ketemu di Bandung nggak sengaja? Nggak sengaja sama sekali, saya nggak tahu juga itu bakal ketemu sama dia. Dan ketika ketemu, Ya biasa aja gitu mas. Biasa aja. Biasa aja. Nah akhirnya saya tahu jawabannya di situ. Oh mungkin memang dia udah nggak mau sama saya. Ya udah akhirnya saya lepas sampai detik ini, ya udah. Akhirnya dia udah nikah juga sama orang. oh udah nikah lagi? Udah nikah Belumnya. lagi. Ya saya sekarang cuma bisa ya terima aja gitu. Memang ini takdir Allah yang terbaik Iya. ya mas. Saya mau fokus buat rawat dan didik anak aja sih. Mbak itu ketemu di daerah Cibiru tuh mas, di dekat Universitas Islam Negeri Bandung. Iya, iya. Oh, lagi kuliah dia? Iya. Kebetulan dia bukan mau kuliah, malah lagi mau ngambil barang-barang. Oh, Lagi mau ngambil barang-barangnya, dia mau pindah ke daerah Majalengka kalau nggak salah. iya, iya. Berarti waktu itu antum sendiri ngasuh anak? Iya, dibantu sih mas sama adik saya, adik Sama perempuan. adik? Alhamdulillah. Wah, alhamdulillah punya adik Iya, perempuan dia ya? punya adik perempuan. Makanya berjasa juga dia. Nah, semenjak saat itu, ibunya anak antum itu nggak ada peduli lagi? Nggak ada peduli, nggak ada nanya-nanya juga mas, sama sekali. Allahu Akbar. Gitu. Terus kalau dia nanti anak udah besar, nanyain gimana? Nah makanya itu. Makanya itu mas, kalau saya sih pribadi, saya namanya dia punya hak juga sih, saya nggak mau melarang juga. Ya syukur-syukur alhamdulillah dia mau ngeliat gitu mas, di ketika mungkin dia, anak saya udah besar mau ketemu, ya saya nggak akan melarang juga mas, itu haknya dia juga. Haknya dia ya? Iya terserah, dia mau melakukan apapun ke saya sama anak saya pun saya udah ikhlas, udah terima gitu. Oh, Kakek saya dulu tentara, oke. namanya Railer juga, sama satu nama sama saya. Dia itu orang Kristen mas, Hmm. dinas di Cawang, di Rindam ya mas. Itu ketemu sama nenek Oke. yang baru datang dari Jawa, mungkin namanya jodoh ya mas. Iya. Kakek memantapkan diri buat pindah ikut nenek. Muslim? Muslim, Masya Allah. Muslim, alhamdulillah itu Muslim. Dia mualaf, punyalah anak ibu saya, anak pertama. Punya anak ibu saya, nggak tahu gimana di tahun 98-an itu ketemu sama bapak kandung Oh, saya. Iya, bapak kandung saya ketemu. Akhirnya bapak itu meminta izin tuh ke kakek. Karena nenek tuh bener-bener nggak mau sebenarnya mas. Ini dengar cerita aja saya dari nenek tuh. Nenek tuh sebenarnya nggak mau sama bapak. Cuma akhirnya karena mungkin bapak saya datang ke kakek, terus minta izin mau bawa mama saya. Akhirnya diizinin sama kakek tuh buat nikah. Akhirnya dinikahkan lah dengan catatan dibawa nikah, tapi bapak saya bawa mama saya pindah ke Kristen gitu mas. Pindah ke Kristen, akhirnya punya anak saya. Iya. Punya anak kakak saya dulu mas, punya kakak saya. Tapi pas sudah lahiran itu kakak saya diambil sama nenek dirawat gitu mas. Dirawat, punya anak saya kedua gitu. Oh. Dan ada 2 adik saya juga, perempuan sama laki-laki. Umur sama laki-laki. Berarti kakak antum itu udah Muslim? Udah Muslim. Dari kecil ya? Dari kecil, dari dirawat nenek. Oh, iya, iya, iya. Wah, luar biasa. Rada ribet ya mas. Iya. Waktu itu diminta persyaratan-persyaratan buat urus KTP mas. Oke. Iya, ditanya nih agama sebenarnya apa? Iya. Islam. Yaudah dipindah kartu tanda Sertifikat. penduduknya itu dirubah ke Islam. Saya minta sertifikat mualafnya. Nah itu saya nggak punya mas. Oh. Karena waktu di Jawa Timur itu 2017 ya cuma di bawah tangan aja saya mualafnya gitu. Gimana? Orang tua tahu, responnya itu nggak terima awalnya mas. Ya. Awalnya nggak terima banget lah pokoknya. Sampai akhirnya saya tuh pergi dari rumah itu sekitar 7-8 bulan mas. Oh. Iya 7-8 bulan itu saya manfaatkan waktu itu buat
belajar ngaji itu di Darussalam. Saya belajar ngaji dari Iqra 1 Mas, dari Iqra 1, dari bener-bener nggak bisa ngaji sampai akhirnya alhamdulillah saya selama 5 bulan saya bisa ngaji, dan sisanya itu saya pakai 2 sampai buat hafalan Quran. Sebenarnya itu hafalan Qurannya itu saya harus hafal 30 juz itu di programnya itu sekitar 1 tahun ya Mas. 1 tahun, tapi karena keadaan juga saya dapat panggilan kontrak di salah satu tim, akhirnya saya memutuskan, saya pikir-pikir lagi, yang penting saya udah punya bekal, bisa ngaji, dan ada beberapa surat yang saya hafal gitu loh Mas. Akhirnya udahlah, saya izin ke pihak Darussalam buat kembali lagi ke bola gitu Mas. Cari nafkah lagi gitu. 5 bulan Mas, Bisa? Alhamdulillah langsung bisa ngaji. Sama tajwidnya juga, Masya Allah. panjang pendeknya juga. Sama keluarga itu dicari, saya nggak boleh ambil jalan ini gitu. Waduh. Iya, tapi karena memang saya udah mantap, saya udah yakin banget lah gitu Mas, saya udah yakin. Selama 8 bulan itu saya bener-bener nggak mau pulang. Padahal di situ saya kangen banget sama anak Mas. Ya Bener-bener kangen banget saya sama anak. Tapi emang dapet jalan, musibah sekaligus jalan sih waktu itu sih Mas. Musibah di mana kakek saya meninggal. Tapi ketika kakek saya meninggal, 2 hari sebelum meninggal itu dia menitipkan amanat ke kedua orang tua saya. Bilang kalau kamu udah nggak boleh ngelarang Ray lagi, itu udah pilihannya Ray. Sama sepertinya dulu waktu kamu izin ke saya nggak pernah ngelarang kamu sedikit pun buat menikahi anak saya gitu, mama saya gitu Mas. Kira udah, mungkin dari situ orang tua saya luluh hatinya. 2 hari setelah menyampaikan amanat itu, kakek saya meninggal Mas. Akhirnya saya disuruh pulang, dan alhamdulillah di situ suasana mulai cair sih Mas. Saya udah boleh bisa nyolatin kakek saya, terus ditambah lagi sholat saya udah ngumpet-ngumpet gitu Mas. Saya tahu keluarga saya keras gitu lah Mas. Keluarga saya keras. Wah, saya bakal tahu nih konsekuensinya yang bakal saya dapat apa gitu Mas. Entah dipukul sama keluarga apa, itu kan saya juga kan maksudnya takut juga ya Mas. Akhirnya udah, setelah kakek saya meninggal itu, dapat amanat itu, wah udah bener-bener saya diizinin sama mama sih, awalnya sama mama dulu, baru menyusul sama bapak gitu. Pilihan saya sih lebih ke pilihan, mungkin karena kalau iman saya goyang, saya udah balik lagi Mas. Tapi karena saya udah yakin sama pilihan saya gitu, akhirnya saya memantapkan diri, udah saya bakal terima konsekuensinya deh. Masya Allah. Gitu, karena saya yakin juga pasti ada jalan.